Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Fitriah. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadir. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan metode DII atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Untuk delivery, saya lakukan dengan metode ceramah menggunakan media PPT di dalam kelas. Kemudian untuk interaktif, saya menggunakan topik untuk didiskusikan di kelas yang akan dibahas bersama-sama. Kemudian untuk assessment saya lakukan melalui tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan persentase nilai yang telah disepakati di kontrak perkuliahan. Botani merupakan mata kuliah wajib pada program studi agroteknologi. Bobot dari mata kuliah botani terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah botani yang saya ambil. Botani merupakan mata kuliah yang mencakup kajian botani dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu pertanian yang lain. Aspek-aspek yang dipelajari meliputi peranan tumbuhan bagi kehidupan, klasifikasi dan taksonomi tumbuhan, tata nama, dan determinasi. Selain itu, juga akan dibahas mengenai struktur tumbuhan yang meliputi akar, batang, dan daun, bunga, buah, polinasi, fertilisasi, serta pembentukan buah dan biji. Kemudian di dalam ilmu botani juga akan ditambahkan manfaat botani dalam bidang farmasi dan agribisnis botani. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah botani ini adalah setelah mengikuti mata kuliah botani, diharapkan mahasiswa mampu menguasai ilmu botani serta memahami manfaatnya sebagai ilmu dasar yang akan mendukung ilmu-ilmu pertanian lainnya, serta mahasiswa dapat melakukan pengelompokan, mentakson, serta mendeterminasi spesies tumbuhan dengan mengamati ciri-ciri morfologi yang ada pada tumbuhan tersebut secara nyata. Baiklah, untuk berikutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah botani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita jumpa lagi di kelas botani pada pagi hari ini di pertemuan ke-11. Sebelum kita lakukan perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Hari ini sehat semua? Apa yang ada yang tadi? Baik teman-teman, sedikit mereview materi pertemuan ke-10 kemarin terkait dengan organ bunga. Silakan perhatikan slide yang ada di depan. Ada yang masih ingat gambar ini di pertemuan kemarin? Ingat ya, pasti ingat. Gambar sebelah kanan adalah bagian-bagian bunga. Oke? Ada yang masih ingat bagian-bagian bunga terbagi menjadi 2 kelompok, bagian fertil dan bagian steril. Ada yang masih ingat apa itu bagian fertil, apa itu bagian steril? Kalau bagian fertil itu, ya silakan Mas Krisna. Kalau bagian fertil itu alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang terdiri dari bibit dan benang sari. Oke. Kalau bagian yang steril? Kalau steril itu lebih ke perhiasannya atau apa? Oke. Yang bagian steril itu lebih ke perhiasan bunga. Contohnya perhiasan bunga, ada yang masih ingat? Perhiasan Kelopak, mahkota, dasar bunga. Oke, itu adalah bagian-bagian steril. Jadi masih ingat ya bagian-bagian bunga. Oke, beranjak ke gambar selanjutnya. Teman-teman masih ingat ini ada proses. Tadi ada bagian steril, bagian fertil, bagian yang digunakan untuk berkembang biak, yaitu ada butik dan ada benang sari. Nah, bertemunya butik dan benang sari ini sebelum terjadi proses pembuahan itu didahului oleh proses apa? Penyapukan. Apa pengertian dari penyapukan?
Penyerbukan adalah Angkat tangannya dulu. Silakan Mas. Penyerbukan adalah terjatuhnya serbuk sari ke kuping. Jatuhnya serbuk sari di kepala kuping. Maka proses itu dinamakan dengan penyerbukan. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Ada yang sudah tahu apa itu pembuahan? Penyerbukan jatuhnya kepala sari di kepala. Kemudian untuk menjadi buah, maka dia didahului dulu dengan proses namanya pembuahan. Pembuahan ini nanti akan diikuti oleh berkembangnya bakal biji yang ada di bakal buah. Sehingga biji tadi akan menjadi calon tumbuhan baru untuk melanjutkan generasi. Oke, nah kita pelajari materi hari ini terkait dengan buah. Tadi sudah ada bagaimana proses terbentuknya buah tadi didahului oleh peristiwa yang dinamakan penyerbukan. Kemudian baru terjadi proses pembuahan. Buah dalam botani seringkali disebut sebagai fructus. Jadi nama latin dari buah itu adalah apa? Fructus. Oke. Kemudian capaian pembelajaran pada materi buah atau morfologi buah kali ini yang pertama diharapkan setelah keluar dari kelas ini teman-teman mampu memahami apa itu pengertian buah. Saya yakin buah itu ya yang kita makan itu. Apakah dalam botani sama seperti yang ada di pikiran teman-teman? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua menjelaskan proses terbentuknya buah. Baru teman-teman akan menyebutkan dan mampu menjelaskan morfologi atau bagian-bagian buah dari buah itu apa saja, serta dapat menjelaskan dan membedakan apa itu buah sejati dan apa itu buah semu. Kemudian apa itu buah berdaging, apa itu buah kering. Apakah buah yang selama ini ada di pikiran teman-teman itu akan sama dengan buah yang ada dalam botani? Jadi ini capaian pembelajaran untuk materi kali ini. Buah teman-teman. Buah. Sebelum teman-teman membaca surat ini, saya ingin tahu yang ada di pikiran teman-teman. Buah secara pengetahuan teman-teman di masyarakat selama ini, buah itu apa tuh? Mas Diego mungkin? Buah? Mas? Apa Mas? buah adalah hasil dari perkembangbiakan. Buah itu adalah hasil dari perkembangbiakan. Yang lain punya pendapat? Hasil dari perkembangbiakan, hasil dari penyerbukan. Tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang bisa dinikmati, bisa dimakan, gitu ya. Terus apa lagi? Mungkin ada yang punya pendapat lain? Jadi dia hasil penyerbukan, kemudian tempat penyimpanan hasil cadangan makanan. Apakah benar seperti itu? Buah, kita lihat di sini teman-teman. Buah dalam ilmu botani tidak hanya digunakan untuk menggambarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Konotasinya kalau selama ini menikmati apa? Buah. Buah itu kan dimakan ya. Nah, tetapi dalam botani tidak sesempit itu. Buah tidak hanya bagian yang dapat dimakan, tetapi melainkan mempunyai arti yang lebih luas. Beberapa hal tidak bisa dikategorikan sebagai buah ternyata masuk ke dalam kategori buah yang selama ini dalam pikiran kita. Buah jagung, nggak ada loh sebutan buah jagung, adanya adalah biji jagung. Padahal biji tersebut adalah buah. Kemudian buah padi, nggak pernah ada penyebutan buah padi. Idenya ajarnya adalah biji padi. Padahal kalau di jagung ini adalah masuk ke kategori buah. Kalau diartikan secara botani. Yang sampai tahu buah itu apa? Buah mangga, ya toh? Sama lagi buah jeruk, terus semangka yang bisa dinikmati itu buah. Padahal tidak selalu yang namanya buah itu yang bentuknya yang seperti kita ketahui. Jadi pengertian buah secara botani dapat diartikan sebagai organ pada tumbuhan yang berbunga. Jadi proses terjadinya buah itu diawali dengan bunga. Organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Tempatnya ovarium itu ada di mana? Tempatnya ovarium ada di mana? Ada di putih. Ya, ovarium bakal buah. Di dalam bakal buah itu ada bakal biji yang gambar tadi ya. Nah, seperti itu.
Jadi dia merupakan modifikasi lanjutan bakal buah yang akan terbentuk setelah terjadinya proses penyerbukan atau fertilisasi. Pertanyaan saya, apakah proses terjadinya buah itu selalu diawali dengan proses penyerbukan? Tidak. Tidak. Nanti ada kategori buah khusus yang tidak diawali dengan proses fertilisasi. Apa itu? Nanti ada di slide berikutnya. Kita pelajari dulu terkait dengan buah. Perkembangan buah. Tadi dikatakan bahwa buah itu adalah perkembangan dari ovarium atau bakal buah yang ada di dalam putih. Secara normal, perkembangan buah terjadi setelah terjadinya penyerbukan yang diteruskan dengan proses pembuahan. Bakal buah akan meluas ke arah plasenta dan ovarium. Bertambahnya ukuran buah disebabkan oleh dua proses, yaitu pembelahan dan pembesaran sel, seperti yang sudah teman-teman pelajari di biologi pertanian. Ya. Kemudian, nah, bagian-bagian buah itu ada kulit buah dan ada biji. Kenapa ada biji? Karena di dalam bakal buah itu diikuti perkembangan dari bakal biji. Seperti ini. Bagian-bagian buah ada dua, yaitu perikarp atau kulit buah dan ada seed atau biji. Biji dilindungi di dalam buah, dilindungi di dalam daging buah. Apa itu perikarp? Setelah buah matang, maka ovarium berubah menjadi perikarp atau kulit buah. Perikarp dapat tebal dan berdaging atau bisa juga keras. Kulit buah tadi, jika dia bisa dibedakan dengan jelas, ada 3 lapisan, maka dia menjadi epikarp, mesokarp, dan endokarp. Jadi kulit buah tadi ada yang berbeda, ada yang bisa dibedakan secara kasat mata. Kalau tidak bisa dibedakan, maka sebutannya adalah perikarp. Tapi perikarp tadi bisa dibedakan menjadi 3 bagian lagi, yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. Epikarp merupakan lapisan paling luar yang disebut dengan kulit buah. Ini contohnya adalah kulit yang ada pada buah melon. Kemudian meso atau bagian tengah, kemudian ada endo atau bagian paling dalam dari kulit buah. Itu dinamakan dengan endokarp. Nah, struktur anatomi. Pada umumnya, anatomi itu ada bagian dalam ya. Pada umumnya buah berkembang dari bagian alat kelamin tadi, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang di dalamnya ada bakal biji yang terdapat pada alat kelamin betina. Kemudian buah yang lengkap dikatakan buah lengkap, dia punya bagian-bagian yaitu biji dan perikarp. Dalam perikarp ini ada yang berdaging, ada daging buahnya, ada kulit buahnya. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan, oleh sebab itu biasanya hanya terlihat sebagai satu lapis saja. Jadi kesimpulannya, tidak semua buah itu memiliki kulit buah yang bisa dibedakan menjadi 3 lapis. Ada yang bersatu, menjadi 1 lapis saja, dia disebut sebagai perikarp. Sampai sini jelas? Baik, nanti untuk struktur anatomi buah, kulit buah, teman-teman bisa lakukan kegiatan pengamatan. Apakah benar yang dikatakan Bu Fitri bahwa kulit buah itu ada yang beda jadi lapisan exo, meso, dan endo, atau ada yang 1 lapis saja? Kita lakukan pengamatan anatomi pada jaringan kulit buah yang ada di laboratorium. Selanjutnya, setelah masak, kulit buah ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapis tadi, epi, meso, dan endo. Epikarp atau exokarp itu adalah lapisan yang paling luar, biasanya keras, tidak tembus air. Kemudian ada bagian meso atau bagian tengah, biasanya tebal, berserabut. Ada juga yang berdaging yang selama ini kita nikmati sebagai buah, kita makan sebagai buah, itu sebenarnya adalah kulitnya, tapi kulit bagian meso. Contohnya, sampai mau melon, yang sampai nikmati kulitnya apa buah, padahal yang menikmati dagingnya itu adalah kulit bagian meso. Seperti itu ya. Kemudian ada endokarp bagian paling dalam, tersusun dari lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Misalnya nih, kalau pada kelapa tempurung, atau ada juga yang hanya berupa serabut tipis atau berupa kulit alis belum biji itu, kalau teman-teman makan, itu adalah bentuk dari endokarp. Ya,
Ada yang masih bingung? Nanti kalau bingung, teman-teman pada saat praktikum kita akan lakukan pembelahan secara melintang penampang buah. Mana toh yang katanya indunya, mana exonya, mana epikardnya, nanti kita akan lakukan pengamatan. Baik, itu terkait dengan morfologi luar atau bagian-bagian luar dari buah. Menginjak ke slide selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan pada struktur morfologi buah. Buah tadi adalah perkembangan dari bakal buah atau okarium gitu toh. Kemudian morfologi buah dibedakan menjadi dua, ada buah sejati atau buah telanjang. Pengertiannya apa? Ada yang ngantuk, ini mesti ngantuk. Saya dibantu baca mas, yang sebelah pojok. Buah sejati atau buah telanjang itu buah apa mas? Buah sejati atau buah telanjang yaitu buah yang terbentuk hanya dari bakal buah saja. Tadi dikatakan bahwa buah itu terbentuk dari bakal buah setelah terjadi proses penyerbuan. Nah, buah yang hanya terbentuk dari bakal buah saja, maka dia disebut sebagai buah sejati atau buah telanjang. Apa bedanya dengan buah nomor 2? Mas sebelah sana, pojok nomor 2, bisa dibantu saya, buah semu. Buah semu atau tertutup yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Maksudnya apa? Bisa menangkap dari sini? Jadi gini, kalau yang tadi dikatakan bahwa buah itu adalah perkembangan dari bakal buah yang ada di dalam alat kelamin betina atau putih, ya. Berarti putih itu apa? Bagian dari bunga. Jadi buah itu adalah perkembangan dari bunga, gitu loh. Nah, kalau dia hanya berkembang dari bakal buah saja, maka dia dikatakan sebagai buah sejati atau buah telanjang. Sedangkan ketika buah itu perkembangan bakal buahnya masih diikuti oleh bagian-bagian dari bunga yang lain. Bagian bunga yang lain itu contohnya apa? Putih, kepala putih ya, misalnya masih diikuti dengan kepala putih, kemudian masih diikuti dengan kelopak, kemudian masih diikuti dengan mahkota. Maka dia disebut sebagai buah semu atau buah tertutup. Nangkep dari sini? Contohnya aja. Contohnya baik. Contohnya apa Bu? Ini adalah bagian-bagian bunga yang tidak gugur atau ikut berkembang berdasarkan dasar bunga itu ada daun pelindung, daun kelopak, tangkai kepala putih, tangkai bunga, dasar bunga, kelompok bunga, dan tenda bunga. Ini adalah contoh. Silakan diperhatikan gambar-gambar yang ada di slide saya. Ini adalah contohnya buah-buah apa ini? Nangka bu, ceplukan. Dia buah sejati atau buah semu. Buah semu. Apa pengertian dari buah semu? Karena diikuti dengan diikuti. Sabrin? Buah semua adalah buah yang tertutup dan buah yang bagian-bagian lainnya dari bunga. Dia dalam bagian-bagiannya lagi. Oke, dari bakal buah tadi berkembang masih diikuti oleh bagian bunga yang lain. Contohnya adalah di gambar nomor 1. Itu adalah buah jagung. Dia masih diikuti oleh perkembangan daun pelindung dari bunga. Ya loh. Jadi ada itu yang selama ini kita sebagai kelompoknya itu ikut berkembang dengan bakal buahnya. Kemudian yang kedua, ini kan bakal buahnya. Itu gambar apa? Terong. Oke. Terong masih diikuti oleh perkembangan Kelopak. Jadi kelopak dari bunga masih ikut berkembang dengan bakal buah. Buah yang seperti ini dikatakan dengan buah berbeda dengan buah sejati atau buah telanjang. Ada yang bisa menyebutkan contoh buah sejati atau buah telanjang? Jadi itu kayak berkembang juga. Mangga. Jadi dia berkembang dari bakal buahnya saja. Buah jeruk bagaimana dengan buah jeruk? Ya. Ya. Kemudian ini ada gambar apa? Gambar ketiga? Ceplukan. Dia diikuti oleh perkembangan apa selain bakal buah? Itu bu, pucuk itu bu. Putihnya, atau putihnya yang masih ikut berkembang dengan perkembangan bakal buah. Jadi sudah menangkap ya apa itu perbedaan buah sejati. Ayo, ini pertanyaan yang bagus. Berarti apakah buah sejati itu tidak lewat bunga? Jawabannya? Lewat. Dia perkembangan dari bakal buah yang ada di putih, di dalam putih. Cuman dalam perkembangannya dia tidak diikuti oleh bagian. Jelas mas? Jelas ya?
tadi seperti itu. Bagian-bagian bunga tadi apa saja? Bagian Nangka itu kok bisa ikut kita? Oke, nangka. Bagaimana dengan nangka? Nangka ini masih diikuti oleh perkembangan dari Buah tengah. nangka. Itu tanya, kita flashback ke materi yang lalu. Bunga nangka, apakah dia bunga tunggal, bunga majemuk, atau bunga majemuk? Nangka. Bunga majemuk yang bentuknya adalah berangkai, ya toh? Oke. Jadi dia masih diikuti oleh perkembangan dari tenda bunga dan ibu nangka. Ini adalah gambarnya bibit tangkai yang masih ikut berkembang bersama bakal. Dapat ya dari sini. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini sama saja sebenarnya teman-teman, sama penggolongan buah sejati. Buah sejati tadi adalah buah yang hanya berkembang dari bakal buah saja. Ini ada dibedakan menjadi buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Kalau sejati tunggal ya dia berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Di materi lalu sudah. Kemudian ada buah sejati ganda, satu bunga yang diikuti oleh beberapa bakal buah yang bebas. Contohnya adalah cempaka, satu bunga tapi bakal buahnya banyak. Kemudian ada buah sejati majemuk, berasal dari satu bunga majemuk. Di dalam satu bunga majemuk tadi, namanya majemuk kan banyak, masing-masing satu bunga memiliki bakal buah masing-masing. Jadi bentuknya berangkai, contohnya adalah. Baik, ini adalah jurnal yang bisa teman-teman gunakan sebagai topik untuk dibahas, didiskusikan minggu depan. Dibuat satu kelompok kecil, satu kelompok terdiri dari 5 orang berdasarkan urutan nomor absen. Teman-teman silakan review jurnal ini. Faktor-faktor apa saja yang akan berpengaruh terhadap buah atau kualitas buah dari suatu tanaman. Bisa itu faktor ekologi atau faktor lingkungannya, faktor internal dari buah itu sendiri, atau faktor-faktor yang lain. Kira-kira menurut teman-teman, berdasarkan review dari jurnal ini, faktor apa saja yang akan mempengaruhi pertumbuhan buah dari suatu tanaman? Silakan dibuat PPT-nya, hasil review, hasil diskusinya bersama kelompoknya, dan setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil reviewnya ke depan secara bergilir. Yang lain akan menimpal. Jelas tugas kali ini? Jelas. Kalau sudah jelas, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Satu hal yang dapat saya simpulkan di pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian dari buah. Jadi buah itu tadi apa buah? Conclusionnya hari ini, buah adalah organ pada tumbuhan, merupakan modifikasi dari bakal buah yang ada di organ kelamin betina atau putih. Kemudian buah berdasarkan perkembangannya maka dia dibedakan menjadi buah, yaitu semuanya. Oke. Kemudian berdasarkan lapisan kulitnya maka buah bisa dibedakan menjadi berdasarkan perikapnya buah bisa dibedakan menjadi yaitu buah kering dan buah berdaging. Buah kering ditandai dengan perikap atau kulit buahnya yang keras karena disusun oleh jaringan. Sedangkan buah berdaging yaitu buah yang kulit buahnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya kali ini. Alat komunikasi sekarang sudah boleh dikeluarkan. Tadi sudah dimasukkan, sekarang dikeluarkan. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti teman-teman juga bisa lanjutkan diskusinya di LMS. Sudah bisa membuka LMS-nya semua? Baik, kalau sudah diskusi atau pertanyaan di luar forum kelas ini bisa kita diskusikan bersama di. Terima kasih. Bisa diakhiri dengan doa penutup terlebih dahulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.
jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 untuk persiapan praktikum hari ini sudah siap? Sudah lengkap? Baik. Silakan diletakkan tasnya di tempat yang sudah disediakan, dibawa alat tulis dan buku panduan praktikumnya. Silakan memasuki ruangan yang sudah disediakan. Seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini kita akan melakukan pengamatan terhadap morfologi buah. Teman-teman, untuk bahan-bahannya sudah disiapkan tadi? Baik, terima kasih. Sebelumnya, teman-teman silakan dibuka buku panduannya untuk materi morfologi buah. Seperti yang sudah saya tuliskan di depan, praktikum kali ini kita akan dibantu oleh Asprap. Asisten praktikum untuk kelompok 2 ini dipandu oleh Mas Januar, seperti itu ya. Kemudian teman-teman silahkan dilihat buku panduannya, bahwa tujuan dari praktikum ini yang pertama diharapkan teman-teman nanti mampu memahami bagian-bagian buah, kemudian bisa membedakan. Teman-teman lakukan pengamatan pada buah-buah yang sudah disiapkan untuk praktikum, lakukan pengamatan, klasifikasikan buah-buah tersebut masuk ke dalam buah sejati atau buah semu. Setelah teman-teman mengelompokkan, untuk selanjutnya teman-teman membedakan berdasarkan struktur buahnya, apakah dia masuk buah berdaging dan masuk ke dalam buah kering, seperti itu. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan ini, bahan kita kali ini ada ketimun, ada jeruk, ada salak, nanas, melon, padi, jagung, dan bawang kedelai. Kemudian cara kerjanya silakan dibuka di buku panduan, sudah ada di situ. Yang pertama adalah kelompokkan, klasifikasikan berdasarkan perintah yang sudah ada di buku praktikum. Kemudian dari bahan-bahan tadi, setelah teman-teman klasifikasikan, masing-masing orang pada kelompok ini lakukan pemotongan pada komoditas. Yang pertama, pemotongan dilakukan secara membujur dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Kemudian yang satunya dipotong melintang. Lakukan pengamatan dan lakukan foto. Nanti foto itu sebagai dokumentasi. Nanti hasilnya boleh di print dan dipotong, ditampilkan pada buku laporan, seperti itu. Kemudian dari buah yang sudah Anda potong tadi, lakukan gambar secara manual terhadap bagian-bagian buah tadi. Jadi digambar secara manual, difoto dan digambar secara manual, nanti hasilnya digabungkan seperti ini. Baru setelah itu teman-teman melakukan pengamatan bagian-bagian dari buah yang sudah Anda amati tadi, mana yang kulitnya, mana dagingnya, mana bijinya, dan lain sebagainya. Sudah jelas kira-kira? Kalau sudah jelas, silakan akan dilanjutkan dipandu oleh Mas Januar untuk mengambil bahan praktikum. Untuk format laporannya nanti akan dijelaskan oleh Asprap dan ditempel di papan pengumuman. Silakan teman-teman melihat papan pengumuman untuk format laporannya dan deadline pengumpulan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan mengikuti Mas Januar untuk mengambil spesimen untuk dilakukan pengamatan hari ini. Terima kasih.